Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah teori bilangan yaitu Ibu Syita Fati Atna, SPD, MSc, telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi belajar kami mengenai pengkongruenan linier. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Anissa Wahyu Trinurudi, kemudian ada Salvia Nur Amalia, kemudian ada Nur Laila Putri Mardiana, dan yang terakhir ada Mila Ayulis Diana. Materi yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama ada pengkongruenan linier, yang kedua ada persamaan linier Diopantus, dan yang ketiga teorema sisa Cina. Yang pertama ada pengkongruenan linier. Pengkongruenan kalimat terbuka yang menggunakan relasi kekongruenan. Pengkongruenan linier dapat diartikan suatu pengkongruenan yang variabel perpangkatnya paling tinggi adalah 1, sehingga dapat dituliskan dengan AX kongruen dengan B modulo M dengan A kongruen dengan 0 modulo M. Dari persamaan kekongruenan tadi, kita dapat mendefinisikan dalam definisi 1.1 yaitu kongruensi sederhana pada derajat 1 atau yang disebut kongruensi linier mempunyai bentuk umum AX kongruen B modulo M dengan A kongruen dengan 0 modulo M dengan A, B, M merupakan anggota bilangan asli dan A tidak sama dengan 0 dan M lebih dari 0. Contoh 1 X kuadrat min 5X plus 7 kongruen dengan modulo 7 bukan pengkongruenan linier karena pangkat tertingginya adalah 2. Yang kedua 2X kongruen dengan 3 modulo 5 merupakan pengkongruenan linier karena pangkat tertingginya adalah 1. Secara umum dapat kita tuliskan sebagai mana yang tercantum dalam PPT tersebut. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa A, R plus KM kongruen dengan B modulo M dengan K adalah bilangan bulat. Macam-macam penyelesaian kongruenan linier itu ada 3. Yang pertama tidak memiliki solusi, yang kedua ada satu solusi, dan yang ketiga ada banyak solusi. Nah, bagaimana cara menentukan solusi dari pengkongruenan linier? Itu ada langkahnya. Yang pertama kita dapat mengetes terlebih dahulu apakah pengkongruenan AX kongruen dengan B modulo M ada satu solusi, ada banyak solusi, atau tidak memiliki solusi. Yang pertama tidak memiliki solusi. Berdasarkan teorema 1.1, jika PBB A dan M habis membagi B, pengkongruenan linier AX kongruen dengan B modulo M tidak akan memiliki solusi. Misalkan jika A dan M di PBB tidak habis membagi B dan B tidak habis membagi PBB dari A dan M, maka bentuk persamaan AX kongruen dengan B modulo M tidak akan mendapatkan solusi. Pembuktiannya, misalkan A, X kongruen B modulo M memiliki solusi yaitu R. R-nya kita masukkan ke dalam, maka menjadi A dikalikan R kongruen B modulo M. Persamaan dari A dikalikan R kongruen B modulo M ini akan diubah dalam bentuk pembagian, maka menjadi A kali R dikurangi B sama dengan K kali M, dengan K adalah anggota bilangan bulat. Maka dapat dituliskan A kali R sama dengan K kali M ditambah B. Dari persamaan tersebut diperoleh bahwa BBB dari A dan M habis membagi A. Benar, karena faktor dari A pasti membagi A. Kemudian BBB dari A dan M habis membagi KM. Benar, karena BBB atau angka yang habis membagi BBB A dan M pasti juga akan habis membagi K kali M. BBB A dan M habis membagi A dan BBB A dan M habis membagi KM, sehingga BBB A dan M habis membagi B. Kesimpulannya, jika AX kongruen modulo M terdapat solusi, maka A, BBB A dan M habis membagi B menghasilkan kontraposisi, yaitu jika BBB A dan M tidak habis membagi B, maka AX kongruen B modulo M tidak ada solusi. Maka pembuktian tersebut terbukti benar. Contoh soal, tentukan solusi dari 6X kongruen 7 modulo 8. Pertama-tama kita mencari BBB dari 6 dan 8. BBB dari 6 dan 8 adalah 2. Kemudian untuk menentukan solusi dari 6X kongruen 7 modulo 8, kita periksa apakah BBB dari 6 dan 8 yaitu 2 habis membagi 7. Ternyata tidak. Maka perkongruenan linier 6X kongruen 7 modulo 8 tidak memiliki solusi. Penyelesaian perkongruenan linier yang kedua adalah memiliki satu solusi. Berdasarkan teorema 1.2, jika BBB A dan M sama dengan 1, maka perkongruenan linier A,
AX kongruen B modulo M memiliki tepat satu solusi. Kita coba pembuktiannya. PBB dari A dan M sama dengan 1, anggaplah terdapat suatu bilangan bulat, yaitu R dan S, sehingga A kali R ditambah M kali S sama dengan 1. Jika dari kedua ruas persamaan tersebut kita kalikan dengan B, maka diperoleh A kali B, A kali R, dikalikan B ditambah M kali S, dikalikan B sama dengan B. Maka A dikalikan R kali B ditambah M kali dikalikan S kali B sama dengan B. Maka A dikalikan R kali B dikurangi B sama dengan min S kali B dikalikan M. A dikalikan R kali B dikurangi B adalah kelipatan dari M, sehingga A dikalikan R kali B kongruen B modulo M. Misal R dan S adalah solusi dari A X kongruen B modulo M, maka A kali R kongruen B modulo M dan AS kongruen B modulo M. Dengan menggunakan sifat transitif, diperoleh bahwa A kali R kongruen A kali S modulo M. PBB dari A dan M adalah 1, maka R kongruen S modulo M. Menjadi M harus dibagi R kurangi S. Karena R dan S adalah solusi, sehingga R lebih dari sama dengan 0 kurang dari M, dan S lebih dari sama dengan 0 kurang dari M. Dari persamaan tersebut diperoleh R dikurangi S lebih dari negatif N kurang dari M. Tetapi karena M harus dibagi R dikurangi S, maka R dikurangi S sama dengan 0. Menjadi R sama dengan S. Terbukti bahwa jika R sama dengan S, maka solusinya hanya ada satu atau tunggal. Contoh, selesaikan 4X kongruen 1 modulo 15. Pertama-tama kita cari dulu PBB 4 dan 15, yaitu 1. Kemudian kita cek apakah persamaan tersebut memiliki solusi atau tidak, yaitu dengan cara PBB tadi yang bernilai 1, apakah habis membagi 1? Jawabannya adalah iya, maka persamaan ini sudah pasti ada solusinya. Dan untuk mencari solusi tersebut, kita menggunakan prinsip cancelling, di mana nanti 1 ini akan kita manipulasi dengan menambahkan 15 yang nantinya merupakan faktor dari 4. Ketika kita menambahkan 1 dengan 15 adalah 16 hasilnya. Dan 16 ini merupakan faktor dari 4. Kemudian kita 4X kongruen 16 ini kita bagi dengan 4 menghasilkan X kongruen 4. Dan modulo 15 ini kita bagi dengan 1, yaitu satunya dari PBB 4 dan 15. Maka solusi dari perkongruenan 4X kongruen 1 modulo 15 adalah 4. Yang ketiga yaitu perkongruenan linier memiliki banyak solusi. Berdasarkan teorema 1.3, yaitu jika PBB A dan M sama dengan D, dan PBB A dan M habis bagi B, atau bisa dikatakan bahwa D habis bagi B, maka AX kongruen dengan B modulo M memiliki tepat D solusi. Untuk buktinya yaitu D habis bagi B, maka B sama dengan K dikali D, dengan K anggota bilangan bulat. Jika D habis bagi B, maka B habis bagi K dikali D. PBB A dan M tadi kan D, maka D habis bagi A dan D habis bagi M, sehingga dapat dituliskan A sama dengan P dikali D dengan P anggota bilangan bulat. Selanjutnya yaitu PBB A dan M tadi kan D, sementara A sama dengan P dikali D, maka PBB PD dan M yaitu D ini bisa dibagi kedua ruas dengan D menjadi PBB P dan M per D sama dengan 1. Selanjutnya itu menyederhanakan persamaan AX kongruen B modulo M akan diperoleh AX kongruen B modulo M. AX diganti menjadi PDX dan B tadi diganti dengan K dikali D. Maka bentuknya menjadi PDX kongruen dengan K D modulo M. Kedua ruas dibagi dengan D. Syaratnya yaitu D merupakan PBB A dan M. Sehingga didapatkan PX kongruen K modulo M per D. Ini
dibagi lagi kedua ruasnya dengan P, yaitu syaratnya jika P di PBB atau di FBB dengan M per D itu hasilnya 1. Tadi kan udah didapatkan bahwa PBB P sama M per D yaitu 1, maka X kongruen P pangkat min 1K modulo M per D itu benar. Sehingga diperoleh nilai yang memenuhi adalah X sama dengan P pangkat min 1K, P pangkat min 1K ditambah M per D, P pangkat min 1K. Sehingga diperoleh nilai yang memenuhi yaitu X sama dengan P pangkat min 1K, P pangkat min 1K ditambah M per D, P pangkat min 1K ditambah 2M per D, sampai P pangkat min 1K ditambah D dikurangi 1 dikali M per D. Jadi, solusi pada teorema dan bentuk soal ini ada sebanyak D solusi, di mana D ini merupakan PBB dari A dan M. Selanjutnya ada contoh soal yaitu tentukan solusi dari 6X kongruen 15 modulo 33. Langkah pertama yaitu kita mencari dulu PBB dari A dan M. Pada soal ini A-nya yaitu 6, M-nya yaitu 33. Kita cari PBB dari 6 dan 33. Didapatkan yaitu 3. Kita cek 3 habis bagi 15 atau tidak. Ternyata 3 habis bagi 15, maka soal tersebut terdapat solusi yaitu sebanyak 3. Selanjutnya kita mencari solusinya. 6X kongruen 15 modulo 33. Kita ubah menjadi 2X kongruen 5 modulo 11. Diubah menjadi 2X kongruen 16 modulo 11 menjadi X kongruen 8 modulo 11. Sehingga kita dapatkan solusinya yaitu 8, 19, dan 30. Materi selanjutnya yaitu tentang persamaan Diopantus. Nah, apa sih yang dimaksud dengan persamaan linier Diopantus atau Diopantin? Persamaan linier Diopantus atau Diopantin merupakan fungsi linier dengan bentuk AX ditambah BY sama dengan C dengan X dan Y anggota bilangan real, yang dipersempit domainnya menjadi bilangan bulat, sehingga persamaannya menjadi AX ditambah BY sama dengan C dengan A, B, C, X, dan Y anggota bilangan bulat. Dari persamaan AX ditambah BY sama dengan C, kita dapat ubah menjadi AX sama dengan C dikurangi BY. Diubah menjadi AX sama dengan C ditambah min Y dikali B. Persamaan itu dapat diubah menjadi AX kongruen C modulo B. Selain itu, kita bisa ubah menjadi BY sama dengan C dikurangi AX. BY sama dengan C ditambah min X dikali A. Persamaan itu dapat diubah menjadi BY kongruen C modulo A. Carilah penyelesaian dari 2X plus 3Y sama dengan 15 dengan menggunakan persamaan linier Diopantus. Yang pertama yaitu, ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk persamaan perkongruenan linier menjadi 2X kongruen dengan 15 mod 3. Lalu kita cari PBB dari 2,3 menghasilkan 1, maka PBB dari 2,3 ini habis membagi 15. Selanjutnya, dapat kita teruskan menjadi 2X kongruen dengan 15 mod 3. Ini sama saja dengan 2X kongruen dengan 0 mod 3. Lalu kita sederhanakan menjadi X kongruen dengan 0 mod 3. Selanjutnya kita cari solusi X sama dengan 3K, yaitu kita substitusikan nilai K ini dengan 0 dan seterusnya, yaitu menjadi jika kita substitusikan 0 maka X-nya adalah 0, jika kita substitusikan 1 maka menghasilkan 3, dan jika kita substitusikan nilai 2 maka menghasilkan 6 dan seterusnya, yang merupakan solusi akhir atau residu dari persamaan Diopantus dengan modulo 3 adalah 0. Maka dapat kita peroleh dengan substitusikan nilai X ini adalah 0. Jadi 2X plus 3Y sama dengan 15, 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 15, 3Y sama dengan 15, Y sama dengan 5. Jadi solusi dari penyelesaian ini adalah X sama dengan 0 dan Y sama dengan 5. Dan benar, hanya ada satu solusi. Selanjutnya, contoh yang kedua, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 9X plus 16Y sama dengan 35. Kita rubah dulu ke dalam bentuk perkongruenan linier menjadi 16Y kongruen dengan 35 mod 9. Dapat kita samakan menjadi 16Y kongruen dengan 44 mod 9. Kita sederhanakan menjadi 4Y kongruen dengan 11 mod 9. 4Y kongruen dengan 11 mod 9 ini dapat kita samakan dengan 4Y kongruen dengan 20 mod 9. Kita sederhanakan menjadi Y kongruen dengan 5 mod 9. Hal ini berarti Y itu sama dengan 5 plus 9T untuk setiap bilangan bulat T. Selanjutnya, kita substitusikan nilai Y sama dengan 5 plus 9T ke dalam persamaan 9X plus 16Y sama dengan 35. Menghasilkan 9X plus 16Y sama dengan 35. 9X plus 16 kali 5 tambah 9T sama dengan 35. 9X plus 80 plus 144 T sama dengan 15. Maka dapat kita sederhanakan menjadi X sama dengan min 5 min 16T untuk setiap bilangan bulat itu T. Jadi himpunan penyelesaian dari 9X plus 16Y sama dengan 35 adalah PBB X, Y sedemikian sehingga X-nya ini sama dengan min 5 min 16T dengan Y sama dengan 5 plus 9T dengan T bilangan bulat. Selanjutnya yaitu teorema yang ketiga, yaitu teorema sisa Cina.
Teorema sisa Cina ini merupakan sistem perkongruenan linier di mana X ini akan kongruen dengan AI mod MI dan I-nya ini adalah 1, 2, 3 hingga K. Dengan PBB dari MI dan MJ, MI, MJ itu sama dengan 1. Untuk I tidak sama dengan J, memiliki solusi bersama modulo M besar dan solusi bersama itu tunggal dengan M sama dengan M1, M2, M3, M4 hingga MK. Contohnya yaitu dengan tentukan suatu bilangan bulat yang bersisa 2 jika dibagi 3, bersisa 4 jika dibagi 5, dan bersisa 6 jika dibagi 7. Nah, dari soal tersebut dapat kita tuliskan bentuk perkongruenannya menjadi X kongruen dengan 2 mod 3, X kongruen dengan 4 mod 5, X kongruen dengan 6 mod 7. Dari perkongruenan itu dapat kita tuliskan A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 4, A3 sama dengan 6, dan M1 sama dengan 3, M2 sama dengan 5, dan M3 sama dengan 7. Nah, dapat kita hitung M besar satunya itu sama dengan M2 kali M3 sama dengan 5 kali 7 sama dengan 35. Nah, 35X ini akan kongruen dengan 1 mod 3 atau sama saja dengan 35X kongruen dengan 7 mod 3. Dapat kita sederhanakan menjadi 5X kongruen dengan 1 mod 3. Nah, ini sama saja dengan 5X kongruen dengan 10 mod 3. Dapat kita sederhanakan lagi menjadi X kongruen dengan 2 mod 3. Jadi S1 atau sisa dari yang pertama adalah 2. Selanjutnya M besar 2 sama dengan M1 kali M3 sama dengan 3 kali 7 sama dengan 21. 21X ini akan kongruen dengan 1 mod 5. 21X ini kongruen dengan 6 mod 5. 7X kongruen dengan 2 mod 5. 7X kongruen dengan 7 mod 5. Kita sederhanakan menjadi X kongruen dengan 1 mod 5. Maka S2-nya yaitu adalah 1. Selanjutnya yaitu M3 sama dengan M1 kali M2 sama dengan 3 kali 5 sama dengan 15. 15X ini akan kongruen dengan 1 mod 7. Nah, dari ini dapat kita sama saja dengan 15X kongruen dengan 15 mod 7. Nah, dapat kita sederhanakan menjadi X kongruen dengan 1 mod 7. Maka S3-nya yaitu adalah 1. Maka dapat kita peroleh A1 sama dengan 2, A2 sama dengan 4, A3 sama dengan 6, dengan M1 sama dengan 3, M2 sama dengan 5, M3 sama dengan 7, dengan M besar 1 sama dengan 35, M besar 2 sama dengan 21, dan M besar 3 sama dengan 15, dengan S1 sama dengan 2, S2 sama dengan 1, S3 sama dengan 1. Nah, setelah kita dapatkan nilai ini semua, kita dapat mencari solusinya dengan rumus S sama dengan A1 kali S1 kali M besar 1 ditambah A2 kali S2 kali M besar 2 ditambah A3 S3 kali M besar 3 menghasilkan 314. Selanjutnya, maka dapat kita tuliskan perkongruenannya menjadi X kongruen dengan 314 modulo 3 kali 5 kali 7, maka X ini akan kongruen dengan 314 modulo 105. Dapat kita sederhanakan menjadi X kongruen dengan 105 mod 104 mod 105. Jadi solusinya adalah 104. Selanjutnya, ini ada beberapa latihan soal yang telah kami siapkan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.